Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ragil Febriansyah dengan NIM 1818019 dari mata kuliah Pemrograman Web Dinamis kelas C. Nah, pada pertemuan kali ini di sini saya akan membuat atau mendemokan hasil website saya yang telah saya buat. Di sini saya membuat sebuah website yaitu sistem manajemen perpustakaan. Nah, pada sistem manajemen perpustakaan di sini dikelola oleh admin untuk mengelola semua data-data dari perpustakaan. Langsung saja di sini saya untuk menemukan websitenya. Di sini itu terdapat halaman login yang mana untuk admin apabila ingin memasuk ke dalam sistem maka harus login terlebih dahulu. Di sini saya contohkan untuk misalnya untuk password yang salah, maka akan muncul sebuah alert yaitu password salah. Nah, kita masukkan username dan password yang benar, kita login, maka sukses login. Nah, selanjutnya yaitu tampilan dari dashboard. Nah, apabila admin berhasil memasukkan username dan password maka akan masuk ke dalam tampilan dashboard. Nah, untuk tampilan dashboardnya di sini ada beberapa data yang telah saya tampilkan. Di sini ada data peminjaman, total buku, total anggota dan belum dikembalikan. Nah, di sini sudah beberapa data yang sudah saya masukkan. Nah, di sini ada grafik peminjaman. Di sini kita bisa melihat pada bulan Mei ada peningkatan jumlah peminjaman yaitu sebanyak 3 di bulan Juni. Setelah itu peminjaman menurun ke 2 peminjaman dan akhirnya setelah itu 0 dan naik lagi ke 5 peminjaman pada bulan November. Nah, di sini juga terdapat sebuah grafik yaitu buku terlaris. Nah, di sini kita bisa lihat dari perbedaan warna. Di sini ada warna hijau yaitu belajar cara pemasaran. Nah, ini sudah terdapat 2 peminjaman untuk buku tersebut. Selanjutnya di sini ada anggota terajin dan di sini kita bisa lihat untuk anggota terajinnya itu ada Aulia Ditama dengan peminjaman buku sebanyak 2. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di sini untuk tampilan menu-menunya ada dashboard, ada buku yang mana buku meliputi data buku dan data kategori buku. Selanjutnya ada anggota, ada peminjaman, ada pengguna dan pengaturan. Di sini saya menemukan dulu untuk memasukkan data buku. Nah, sebelum memasukkan data buku, kita harus memasukkan data kategori buku tersebut apabila buku tersebut belum memiliki kategori. Kita tambahkan dulu kategori dulu. Nah, di sini sudah beberapa data buku yang sudah saya masukkan. Maksud saya data kategori buku. Nah, di sini kita tambahkan saja. Kita buat nama kategori bukunya yaitu gizi. Nah, gizi sudah ada. Di sini kita buat tagpang. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, maka sukses untuk menambah datanya. Klik OK. Nah, di sini juga ada fitur searching yang mana digunakan untuk memudahkan admin untuk mencari data kategori tersebut, data kategori buku apakah sudah ada atau belum. Saya contohkan di sini karena kita tadi menginputkan tagpang, kita cari tagpang. Nah, maka data tersebut akan tampil. Nah, selanjutnya setelah kita menambahkan data kategori buku, kita tambahkan lagi data bukunya. Nah, untuk data-data buku di sini sudah beberapa data. Nah, di sini kita bisa melihat berapa data yang dapat kita tampilkan karena di sini cuma ada 10. Nah, maka saya menampilkan 10 datanya. Nah, di sini kita tambahkan saja untuk data buku yang akan kita masukkan ke dalam perpustakaan. Di sini kita buat kodenya. Selanjutnya kita buat bukunya. Cara memasak yang benar. Nah, kita masukkan kategorinya. Nah, di sini kita bisa melihat sudah beberapa data kategori yang sudah saya masukkan. Nah, di sini ada tagpang, kita klik tagpang, kita masukkan jumlahnya mungkin di sini 50. Kita tambahkan, maka sukses untuk menambahkan data. Kita lihat dulu, kita scroll. Nah, maka untuk tagpang ini masuk ke dalam tabel 10. Nah, di sini kita bisa lihat jumlahnya 50 dan yang dipinjam masih 0. Nah, di sini ada previews yaitu kita bisa melihat untuk halaman pertama dan halaman kedua. Nah, selanjutnya setelah data buku yang kita masukkan di sini juga kita bisa mengedit data-data buku tersebut. Di sini kita contohkan untuk obat-obatan saya edit. Nah, di sini mungkin obat-obatan batuk saya tambahkan. Oke, kita edit.
Nah, maka sukses. Nah, di sini pun berubah namanya jadi obat-obatan batuk. Nah, contoh misalnya saya ingin menghapus nih buku dari pembelajaran mesin. Di sini kita klik buku yang mana akan dihapus. Setelah itu kita klik hapus. Terus setelah itu oke, maka sukses untuk menghapus data. Nah, maka data buku tadi yang sudah dihapus akan hilang. Nah, selanjutnya di sini juga ada fitur searching. Nah, di sini kita contohkan untuk saya searching batuk deh. Nah, di sini maka akan muncul eh, data buku yang telah kita cari tadi. Kita hapus. Nah, di sini juga terdapat fitur cetak. Nah, pada fitur cetak di sini bisa kita simpan sebagai PDF atau kita bisa mencetaknya menggunakan format PDF. Nah, di sini sudah ada beberapa data, kita cancel saja. Nah, setelah dari dari data buku kita masuk ke anggota. Nah, di anggota ini digunakan untuk data anggota yang ingin meminjam buku. Di sini nama saya sudah masuk. Oke, kita hapus saja dulu. Oke, nah kita tambahkan anggota yang ingin meminjam buku. Tambah, kita buat nama saya dengan pria, jenis kelamin kita tambahkan, maka sukses menambahkan data dan nama saya pun masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini juga terdapat fitur edit, hapus. Nah, terdapat juga fitur searching, kita cari nama saya, Ragil Febriansyah. Selanjutnya ada fitur cetak, sama seperti fitur buku tadi, maka bisa dicetak dan download dalam format PDF. Nah, untuk peminjaman di sini terdapat beberapa data yang sudah saya masukkan. Nah, di sini ada beberapa data yang belum mengembalikan buku dan yang masih dalam tahap peminjaman. Nah, di sini kita contohkan untuk menambahkan datanya di sini. Nah, di sini kita tinggal memilih kode buku tersebut apa sih. Nah, kita pilih Tekpang 01, maka judulnya akan otomatis terisi. Nah, jadi di sini judulnya itu cara memasak yang benar. Nah, untuk peminjamnya siapa? Nah, di sini tadi karena kita udah menambahkan data anggota yang sudah dimasukkan, maka di sini saya klik Ragil Febriansyah dengan jumlah buku yang dipinjam yaitu 1 dan tanggal kembalinya kita contohkan tanggal 16 bulan depan. Sukses untuk menambahkan data. Kita lihat apakah datanya masuk. Nah, maka datanya masuk, yaitu cara memasak yang benar. Dipinjam oleh Ragil, tanggal peminjamannya tanggal 15 bulan 1 dan tanggal kembalinya tanggal 16 bulan 2. Nah, di sini juga terdapat fitur searching. Nah, saya mencari nama saya dan muncul nama saya. Setelah itu terdapat juga fitur cetak seperti data-data sebelumnya. Di sini datanya bisa dicetak. Selanjutnya itu kita bisa lihat. Nah, di sini itu apabila ada anggota yang meminjam dan terlambat. Nah, di sini saya contohkan 44 hari terlambatnya. Kita klik kembalikan, maka dendanya 220.000. Kenapa 220.000? Karena pada settingan denda di sini saya memasukkan harga 5.000 per hari. Jadi 5.000 itu dikalikan dengan 44 hari, maka totalnya 220.000. Kita klik kembalikan saja. Oke, maka sukses untuk mengambilkan data. Nah, maka tadi itu datanya sudah dikembalikan semua. Nah, selanjutnya ada menu pengguna. Nah, yang mana menu pengguna ini adalah admin atau username dan password yang bisa masuk ke dalam sistem. Nah, di sini sudah ada 3 buah admin yang bisa masuk ke dalam sistem, di mana ketiga admin ini bisa mengelola dari halaman dashboard ini. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah fitur logout dari sistem tersebut. Kita logout, nah maka akan kembali ke halaman login. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.